Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali kita masih bisa berjumpa hari ini dalam ibadah online Victory Church Indonesia. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati dan pikiran kita semua. Dan hari ini kita akan belajar mengerti bagaimana cara kerja Tuhan. Mengapa banyak anak Tuhan tidak mengalami pertolongan, berkat, kesembuhan, dan pemulihan seperti yang Tuhan telah janjikan dalam firman-Nya? Kita seringkali mendengar orang berkata, mengapa ya kok Tuhan belum jawab doa saya? Atau mengapa ya hidup saya kok susah terus? Padahal saya sudah rajin beribadah, baca firman, memberi, berdoa, bahkan puasa. Tapi kenapa hidup saya susah begini? Pernahkah Anda mendengar pernyataan seperti itu? Saya yakin Anda pernah. Atau bahkan mungkin Anda sekarang sedang bertanya pertanyaan yang serupa. Karena saya dan istri pun pernah bertanya pertanyaan yang seperti ini. Ternyata saudara, jawaban dari masalah kita bukan karena Tuhan belum menolong atau menjawab doa kita. Dan juga bukan karena kita kurang berohani atau sungguh-sungguh dalam Tuhan. Namun karena kita tidak mengerti bagaimana cara kerja Tuhan dalam menolong, menyelamatkan, dan memulihkan hidup kita. Itu sebabnya lewat firman Tuhan hari ini, Tuhan mau kita mengerti bagaimana cara kerja Tuhan dalam menolong dan menyelamatkan hidup kita manusia. Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara, ini adalah kebenaran yang sangat penting yang Tuhan mau kita mengerti, yaitu bahwa Tuhan menyelamatkan kita, mengampuni, menyembuhkan, memulihkan, melindungi, dan memberkati kita. Bukan karena hasil usaha pekerjaan kita, namun karena kasih karunia-Nya yang kita terima lewat iman kita kepadanya. Saya rindu kita bersama-sama katakan pernyataan kebenaran ini 3 kali. Dengan mengganti kata kita dengan kata saya. Anda siap? Tuhan menyelamatkan saya, mengampuni, menyembuhkan, memulihkan, melindungi, dan memberkati saya. Bukan karena hasil usaha pekerjaan saya, namun karena kasih karunia-Nya yang saya terima lewat iman saya kepadanya. Tuhan menyelamatkan saya, mengampuni, menyembuhkan, memulihkan, melindungi, dan memberkati saya. Bukan karena hasil usaha pekerjaan saya, namun karena kasih karunia-Nya yang saya terima lewat iman saya kepadanya. Tuhan menyelamatkan saya, mengampuni, menyembuhkan, memulihkan, melindungi, dan memberkati saya bukan karena hasil usaha pekerjaan saya, namun karena kasih karunia-Nya yang saya terima lewat iman saya kepadanya. Sampai hari ini, saudara, masih banyak sekali orang bahkan anak Tuhan berpikir bahwa Tuhan menyelamatkan, menolong, atau memberkati mereka karena hasil usaha atau perbuatan baik mereka untuk Tuhan. Buktinya sampai hari ini masih banyak orang yang bertanya, mengapa Tuhan belum jawab doa saya? Belum memberkati saya? Padahal saya sudah doa, setia memberi persepuluhan, beribadah, dan sebagainya. Jika Anda masih bertanya demikian, itu artinya Anda masih punya pikiran bahwa Tuhan menyelamatkan Anda, menolong, memberkati Anda karena hasil usaha dan pekerjaan Anda untuk Tuhan. Selama Anda terus punya pikiran yang demikian, maka Anda tidak dapat menerima dan mengalami kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan, pertolongan, atau berkat pemulihan dalam hidup Anda. Karena kasih karunia Tuhan sama sekali tidak ada hubungannya dengan hasil usaha atau pekerjaan kita untuk Tuhan. Kasih karunia Tuhan 100% adalah hasil usaha pekerjaan Tuhan untuk Anda dan saya, yang Tuhan telah selesai kerjakan bagi kita semua di kayu salib. Karena itu, hari ini Tuhan mau Anda menyadari akan kebenaran ini. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
keselamatan yang dari Tuhan, pengampunan, kesembuhan, perlindungan, berkat dan pemulihan, itu sama sekali bukan hasil usaha atau pekerjaan kita untuk Tuhan. Tetapi itu semua 100% adalah hasil usaha dan pekerjaan Tuhan untuk kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah yang membedakan kekristenan dengan semua agama dan kepercayaan yang ada di dalam dunia ini. Semua agama dan kepercayaan yang ada mendasarkan keselamatan hidup mereka pada apa yang mereka lakukan untuk Tuhan mereka. Dengan kata lain, ketika seseorang meninggalkan imannya kepada Yesus dengan memeluk agama atau kepercayaan yang lain, itu artinya orang itu percaya bahwa ia dapat diselamatkan, diampuni dosanya karena perbuatan baik mereka untuk Tuhan. Sekarang, Anda boleh tanya kepada teman saudara, kepada keluarga saudara yang meninggalkan Tuhan atau yang tidak percaya Yesus. Seberapa besar keyakinan mereka akan perbuatan baik mereka dapat menyelamatkan hidup mereka dari hukuman Allah atas dosa mereka? Jawabannya sesungguhnya adalah mereka tidak yakin sama sekali. Mereka lebih yakin masuk neraka daripada masuk surga. Karena mereka tahu bahwa perbuatan baik mereka untuk Tuhan jauh dari sempurna, banyak cacatnya. Jadi, kalau sekarang ada yang bertanya kepada Anda, mengapa Anda jadi orang Kristen? Jawabannya sederhana. Saya jadi orang Kristen karena saya tidak yakin akan perbuatan baik saya dapat menyelamatkan hidup saya, menghapus semua dosa saya. Ya, sesederhana itu, saudara, jawabannya. Karena hanya dalam kekristenan kita diselamatkan bukan karena hasil usaha perbuatan baik kita untuk Tuhan, tetapi karena iman kita kepada perbuatan Tuhan untuk menyelamatkan dan menebus dosa kita di kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24-25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi saudara, hal pertama yang Tuhan mau Anda dan saya mengerti, bahwa keselamatan adalah kasih karunia, hadiah atau pemberian dari Tuhan yang kita terima bukan karena hasil usaha kita, tetapi karena iman kita kepada apa yang Allah telah kerjakan bagi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan di kayu salib. Dan hal kedua yang Tuhan mau Anda dan saya mengerti tentang bagaimana cara kerja Tuhan dalam menyelamatkan kita adalah bahwa semua yang kita perlukan, keselamatan itu sudah ada dan sudah Tuhan sediakan jauh sebelum Anda dan saya ada atau lahir. Contoh, keselamatan dan pengampunan dosa bagi Anda dan saya itu sudah ada, tersedia lebih dari 2000 tahun yang lalu lewat peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Itu artinya jauh sebelum Anda dan saya lahir, Tuhan sudah sediakan keselamatan, pengampunan, kesembuhan, berkat, dan perlindungannya. Bukan hanya bagi Anda dan saya, namun bagi seluruh umat manusia yang percaya kepadanya. Jadi jangan berpikir karena Anda ada masalah, lalu Anda berdoa, Anda berbuat sesuatu untuk Tuhan, baru Tuhan bekerja menyelamatkan, mengampuni dosa Anda atau menolong dan memberkati Anda. Buang jauh-jauh pemikiran yang seperti itu. Sebab Allah sama sekali tidak digerakkan oleh doa atau perbuatan baik kita kepadanya. Doa dan perbuatan baik kita sama sekali tidak menggerakkan Allah untuk melakukan sesuatu bagi kita. Karena Allah sudah bergerak jauh sebelum kita ada. Allah sudah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan jauh sebelum kita memerlukannya. Jangan berpikir karena kita punya masalah lalu kita berdoa, kita berpuasa, baru Tuhan bergerak untuk menolong dan memberkati kita. Itu adalah pemikiran yang salah tentang cara kerja Tuhan. Coba pahami bahwa iman kita
sama sekali tidak menggerakkan Allah untuk menolong atau memberkati kita. Karena Allah sudah menyediakan berkat dan pertolongannya jauh sebelum kita ada. Namun iman kita justru adalah jalan masuk untuk kita dapat menerima kasih karunia Tuhan, yaitu segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dan sudah sediakan bagi kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus menulis dalam Efesus 1 ayat 18-20, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Perhatikan perkataan firman Tuhan yang dinyatakan lewat Rasul Paulus ini. Dikatakan dengan jelas. Betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Masalahnya, kita tidak percaya. Itulah yang membuat kita tidak dapat mengalami semua kemuliaan dan kuasa yang begitu besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Titus 2:11 berkata, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Sudah nyata di sini artinya sudah ada, sudah tersedia secara cuma-cuma di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekarang, kalau begitu, apakah semua manusia diselamatkan? Jawabannya adalah tidak. Mengapa tidak? Karena untuk menerima kasih karunia Allah itu, Anda perlu iman. Sebab karena kasih karunia oleh iman, kamu diselamatkan. Nah, jadi iman adalah dasar untuk kita bisa menerima segala sesuatu yang Allah telah kerjakan dan telah sediakan bagi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah cara kerja Allah dalam menyelamatkan, menyembuhkan, dan memulihkan hidup kita, yaitu berdasarkan iman kita kepada apa yang Allah telah kerjakan dan telah sediakan bagi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Apa itu iman, saudara? Iman adalah respon kita yang benar terhadap apa yang Allah telah katakan dan kerjakan bagi kita di dalam Yesus lewat kematian dan kebangkitannya. Dengan kata lain, kita diselamatkan bukan karena respon Tuhan terhadap apa yang kita kerjakan, tetapi karena respon kita terhadap apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita di kayu salib. Mari katakan bersama-sama kebenaran ini 3 kali. Anda siap? Saya diselamatkan bukan karena respon Tuhan terhadap apa yang saya kerjakan, tetapi karena respon saya terhadap apa yang Tuhan telah kerjakan bagi saya di kayu salib. 2. Saya diselamatkan bukan karena respon Tuhan terhadap apa yang saya kerjakan, tetapi karena respon saya terhadap apa yang Tuhan telah kerjakan bagi saya di kayu salib. 3. Saya diselamatkan bukan karena respon Tuhan terhadap apa yang saya kerjakan, tetapi karena respon saya terhadap apa yang Tuhan telah kerjakan bagi saya di kayu salib. Anda bisa ganti kata diselamatkan dengan diampuni, disembuhkan, diberkati, atau dipulihkan. Misalnya, saya diampuni bukan karena respon Tuhan terhadap apa yang saya kerjakan, tetapi karena respon saya terhadap apa yang Tuhan telah kerjakan bagi saya di kayu salib. Saya diberkati, saya disembuhkan, bukan karena respon Tuhan terhadap apa yang saya kerjakan, tetapi karena respon saya terhadap apa yang Tuhan telah kerjakan bagi saya di kayu salib. Itu sebabnya, saudara, Tuhan katakan pada wanita yang 12 tahun menderita pendarahan, imanmu
telah menyelamatkanmu. Responmu yang benar terhadap aku sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, itulah yang menyelamatkan, itulah yang menyembuhkan. Jadi sadarlah, kasih karunia Allah yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, dan memulihkan semua manusia sudah nyata, sudah tersedia secara cuma-cuma di dalam Yesus Kristus Tuhan bagi semua orang yang percaya. Tinggal masalahnya sekarang, bagaimana respon kita terhadap kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita itu? Itulah sumber masalah kita yang sebenarnya. Jadi, jawaban dari pertanyaan, mengapa banyak anak Tuhan tidak mengalami pertolongan, berkat kesembuhan dan pemulihan? Masalahnya bukan pada Tuhan, tetapi pada kita, yaitu iman kita. Mari ya, perhatikan baik-baik pernyataan berikut ini. Sumber masalah saya yang sebenarnya bukan pada Tuhan, tetapi pada iman saya kepada apa yang Tuhan telah kerjakan dan telah sediakan bagi saya. Mari katakan bersama-sama dengan saya kebenaran ini. Sumber masalah saya yang sebenarnya bukan pada Tuhan, tetapi pada iman saya kepada apa yang Tuhan telah kerjakan dan telah sediakan bagi saya. Jadi sekarang yang menjadi pertanyaan pentingnya adalah, mengapa saya tidak percaya, kurang percaya, atau sulit percaya kepada apa yang Allah sudah selesai kerjakan dan sediakan bagi saya? Coba renungkan baik-baik pertanyaan yang penting ini dan temukan jawabannya, saudara. Setelah saya merenungkan beberapa waktu, ada begitu banyak hal yang Tuhan ajarkan, yang mencelikan mata hati saya, sehingga saya mengerti bahwa masalahnya bukan pada Tuhan, tetapi pada saya, yaitu respon saya. Itulah iman saya. Dan bicara soal iman, saudara, Roma 10:17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari ayat ini kita boleh mengerti, masalah iman adalah masalah di pendengaran, yaitu bagaimana cara Anda mendengar firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan menentukan hidup Anda, menentukan kasih karunia Tuhan dalam hidup Anda. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 18, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Kalau kita sekilas membaca ayat ini, seakan-akan kelihatan Tuhan itu kok nggak adil ya. Yang mempunyai kepadanya diberi, yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa maksudnya? Ini kebenaran, saudara. Bicara mengenai mempunyai telinga untuk mendengar. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar perkataan-perkataan Tuhan, kepadanya akan diberi. Itu bicara tentang kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan adalah pemberian Tuhan. Keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Berkat, perlindungan, kesehatan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai telinga untuk mendengar, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi penting sekali, saudara, untuk kita memperhatikan bagaimana cara kita mendengar firman Tuhan selama ini. Pernahkah Anda sungguh-sungguh memperhatikan, mengevaluasi bagaimana selama ini cara Anda mendengar firman Tuhan? Karena selama Anda tidak pernah sungguh-sungguh memperhatikan dan mengubah cara Anda mendengar firman Tuhan, maka sampai kapanpun Anda tidak akan pernah dapat menerima apa yang sesungguhnya Tuhan telah selesai kerjakan dan sediakan bagi Anda di kayu salib. Anda tidak akan dapat menerima kasih karunia Tuhan. Yakobus 1 ayat 23 sampai yang ke-24 berkata, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi
dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Berapa banyak dari kita yang mendengar firman Tuhan dengan cara yang demikian? Khususnya selama pandemi ini ibadah online, kita bisa dengar firman Tuhan via YouTube hanya satu arah. Dan baru saja kita mendengar firman, kita sudah pergi, lalu kita segera lupa apa yang sudah kita dengar. Itu sebabnya saya sebagai gembala bersama tim kepemimpinan dan rekan-rekan di Victory Church Indonesia, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk ikut V-Club. Karena setelah firman ini Anda akan menerima, Anda akan diberikan kata-kata kunci untuk Anda mengulang kembali, mengingat kembali firman yang sudah Anda dengar hari ini. Itu sebabnya juga kami mengundang Bapak Ibu aktif di V-Club online. Supaya setelah Anda mendengar firman Tuhan ini, Anda boleh kembali bertemu, lalu membicarakan firman yang Anda dengar. Supaya firman itu tidak segera Anda lupakan, melainkan tertanam di hati dan pikiran kita. Cara kita mendengar firman Tuhan menentukan apakah kita hanya akan menjadi pendengar saja atau kita akan menjadi pelaku firman. Karena itu saudara, mari kita bertobat. Mari kita perhatikan bagaimana cara kita mendengar firman Tuhan selama ini. Tuhan Yesus berkata, jika orang hanya mendengar tetapi tidak melakukan, ia seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar pasir. Tetapi jika ada orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, ia sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu karang. Lalu datanglah hujan, angin, dan banjir melanda kedua rumah itu. Namun rumah yang didirikan di atas pasir roboh dan hebatlah kerusakannya. Tetapi rumah yang dibangun di atas dasar batu karang tetap kokoh dan tidak tergoncangkan. Itulah yang membedakan. Satu mendengar, tidak melakukan. Satu mendengar dan melakukan. Apa yang membedakan? Yang didengar sama, dari sumber pembicara yang sama, firman Tuhan yang sama. Tetapi respon, caranya mendengar, itu yang menentukan. Bagaimana cara kita mendengar firman Tuhan? Menentukan apakah kita hanya menjadi pendengar atau menjadi pelaku. Jadi kalau ada satu hal terpenting yang harus kita ubah dalam hidup kita, yang Tuhan tidak bisa ubah, hanya kita yang bisa mengubahnya. Itu adalah cara kita, sikap respon hati kita dalam mendengar firman Tuhan. Dan itulah jawaban mengapa Anda tidak mengalami terobosan dalam hidup Anda. Karena firman Allah yang Anda dengar sesungguhnya belum benar-benar menguasai hati dan pikiran Anda. Firman Tuhan itu belum sampai mengubah pengertian Anda dan cara berpikir Anda. Anda masih hidup dengan cara berpikir yang lama, dengan cara berpikir yang sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Berubahlah oleh pembaharuan budimu, cara berpikirmu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Yang membedakan kita, orang percaya dengan orang yang tidak percaya Tuhan, bukanlah masalahnya, tetapi cara berpikir kita. Dan itu terlihat jelas lewat respon dan perkataan kita terhadap masalah, terhadap kelemahan pasangan kita, terhadap keluarga atau orang-orang di sekeliling kita. Karena itu saudara, Amsal 4 ayat 20-22 berkata, "Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka." Saudara, jangan pernah anggap remeh perkataan-perkataan Tuhan. Karena langit dan bumi ini, segala sesuatu yang kita lihat itu dijadikan oleh firman Tuhan. Dan sesungguhnya dari sejak semula Tuhan telah menetapkan untuk kita manusia hidup dari perkataan-perkataan Tuhan. Tuhan Yesus sendiri berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bagaimana respon Anda terhadap firman Tuhan? Itu menentukan. Perhatikan perkataanku, arahkan telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Mengapa? Karena perkataan-perkataan firman Tuhan itulah yang akan menjadi kehidupan, kesembuhan,
kekuatan, hikmat bagi mereka yang mendapatkannya. Firman Tuhan itu seperti perak dan emas. Anda tidak mudah mendapatkannya. Anda harus berulang-ulang mencarinya. Nah, itu kata kuncinya. Mengapa ada V-Club? Mengapa ada V-Club online? Karena waktu kita mencari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sampai kita mendapatkan hikmat itu. Itulah yang akan menjadi kehidupan bagi hidup kita. Dan juga apa? Kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Firman Tuhan adalah sumber kesembuhan yang sejati. Bukan obat, bukan dokter. Saya percaya saudara, kalau Anda merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tubuhmu akan sehat. Imun, daya tahan tubuh akan kuat. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, dan memulihkan semua manusia sudah nyata. Sudah ada, tersedia secara cuma-cuma bagi Anda dan saya. Dan semua itu ada di dalam firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang adalah firman Allah yang hidup. Tinggal sekarang, masalahnya bagaimana respon kita terhadap apa yang Allah telah selesai kerjakan bagi kita semua di kayu salib. Jadi sadarlah, sumber masalah kita yang sebenarnya bukan pada Tuhan, tetapi pada iman kita kepada apa yang Tuhan telah kerjakan dan sediakan bagi kita. Karena itu saudara, perhatikanlah bagaimana cara Anda mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah firman yang hamba-Mu ini sampaikan boleh menjadi firman yang menyadarkan, yang meneguhkan, yang mencelikan mata hati kami, yang menyadarkan kami akan sumber masalah kami yang sebenarnya. Bukan padamu Tuhan, tapi pada respon kami, pada iman kami. Karena itu Bapa, kami bertobat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami terima firman-Mu ini. Setiap kita yang percaya, bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.